warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rafli. Di video pertemuan keempat ini saya akan menjelaskan tentang cara penghitungan PPh pasal 21. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum PPh itu apa? Kalau belum tahu, simak video saya ini. Pajak penghasilan pasal 21 atau yang kita sebut PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pasangan dan lain sebagainya. Berdasarkan bab 5 Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau yang disebut per nomor per 16 PJ /2016, dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 adalah sebagai berikut. 1. Penerima penghasilan kena pajak antara lain pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati 4.500.000, pegawai bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam per 16 PJ /2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Kedua, seseorang yang menerima penghasilan melebihi 450.000 per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan. Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000. 3. 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam per 16 PJ /2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Keempat, jumlah penghasilan bruto, yaitu berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam 3 poin di atas. Selain dasar pengenaan dan pemotongan, perhitungan PPh pasal 21 juga didasarkan atas penghasilan tidak kena pajak atau yang bisa disebut PTKP. Perhitungan PPh 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. PTKP yang tercantum pada pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Pertama, 54 juta per tahun atau setara dengan 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. Kedua, 4.500.000 per tahun atau setara dengan 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin tanpa tanggungan. 3. 4.500.000 per tahun atau setara 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah, dan sekeluarga. Semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. 3 orang ya, nggak boleh lebih. Adanya penyesuaian tarif PTKP membuat cara penghitungan PPh pasal 21 juga mengalami perubahan. Tarif PTKP yang ditetapkan oleh DJP belum mengalami perubahan sejak tahun 2016. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai PTKP terbaru, saya punya contohnya untuk komponen gaji karyawan. Misalkan ya, gaji 3 juta
Premi jaminan kecelakaan kerja 15.000. Premi jaminan kematian 9.000. Itu ditambah 3 juta ditambah 15.000 ditambah 9.000. Penghasilan brutonya yaitu 3.024.000. Pengurangannya biaya jabatan 5% dikali 3.024.000 151.200. 2. Iuran pensiun 50.000. Ketiga, iuran jaminan hari tua 60.000. Nah, 151.200 ditambah 50.000 ditambah 60.000. Total pengurangan hasil tersebut yaitu 261.200. Penghasilan neto selama sebulan yaitu 3.024.000 dikurang 261.200, hasilnya 2.762.800. Penghasilan neto setahun 12 kali 2.762.800, hasilnya yaitu 33.153.600. Untuk WP sendiri yaitu sebesar 24.300. Tambahan WP kawin 2.025.000. Jadi 33 juta dikurang 2.762.800 dikurang 2.025.000. Hasilnya yaitu penghasilan kena pajak setahun 26.325.000. Penghasilan kena pajak setahun 6.828.600. Pembulatannya 6.828.000. PPh terutang 5% dikali 6.828.000 341.400. PPh pasal 21 bulan Juli 341.400 dibagi setahun yaitu atau 12 bulan, hasilnya 28.450. Itulah salah satu contoh gaji karyawan yang bisa saya jelaskan. Cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf dengan kata-kata yang salah maupun yang terbata-bata. Saya masih belajar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.